Selamat siang, hari ini tanggal 26 Desember ya. Habis sehari kemarin Natal, nah ini orderan yang masuk, kita akan segera kirim ya. Orderan yang kemarin adalah udah kita kirim semua. Kita akan review ini dulu. Jadi ini H4 di order untuk Nissan X-Trail ya. T berapa saya nggak tahu, T31 atau T30 ya. Intinya adalah Nissan X-Trail yang baru tapi bukan versi projector ya. Jadi mungkin versi standar T31 kayaknya ya. Kalau T30 kan yang lama. Saya sudah bongkar ulang ininya, saya sudah suntikan thermal paste di tengah ini. Apa itu thermal paste? Kalau Anda pemain komputer Anda tahu ya. Jadi thermal paste itu semacam kayak odol. Odol itu sebagai penghantar panas. Jadi kita suntikan di tengah supaya benar-benar panasnya itu bisa merambat ke keseluruhan body gitu ya. Jadi ada thermal paste namanya. Kenapa kita perlu menambahkan thermal paste? Karena bawaan pabrik pelit ya. Thermal paste-nya pelit bro, pelit sekali. Saya nggak tahu kenapa dia bisa pelit. Makanya kita tambahkan thermal paste ya. Itu satu. Kedua, ada sudah bagian yang saya papas ya. Chipnya ini menggunakan Cree XHP50 second generation ya. 30 watt, realnya luxnya 2200 sampai 2300, dan yang pasti dia stabil. Bohlam ini salah satu yang terbaik. Memang bukan dia doang yang terbaik. Di luaran masih banyak bohlam-bohlam yang murah, yang mahal, yang ini, yang itu, tapi saya lebih rekomendasikan ini karena kenapa? Menurut saya 1 watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Ya, keempat bonusnya adalah bisa diservis chipnya. Kalau chipnya yang mati kita bisa replace ya. Seperti itu. Jadi punya keunggulan ya masing-masing, dan ini barang bukan abal-abal ya. Build quality-nya sangat bagus dan ini berat. Jadi pejal besinya itu aluminium, bodinya itu istilahnya bener-bener, bukannya kasar pembuatannya gitu ya. Jadi high quality lah ya. Jadi bukan bohlam sembarangan ya. Ini di order untuk Nissan X-Trail 30 watt. Saya sambil lihat wattmeter ya. High dan low bergantian, dan low dan high-nya ada perubahan ya. Ini chip low beam-nya, ini chip high beam-nya ya. Kita sudah papas terbuka lebih dari 3/4, lebih dari 3/4, karena kalau originalnya pelit banget ya. Kenapa dia tutup-tutupin cuma setengah ya. Udah ada yang kita papas, dan ini kita selalu kita ukur. Ada bagian yang dipapas di sini ya. Papas berapa mili ya tentu rahasia kita ya. Kipasnya kencang ya, tapi tidak berisik ya. Karena kipasnya ini saya request ball bearing sudah balance ya. Kipas itu bisa berisik masuk ke dalam kabin karena dia nggak balance ya. Kipas radiator mobil Anda kenceng loh, tapi dia nggak ada suara ke dalam kabin ya. Paling ada suara tiupan angin juga nggak terdengar ya. Jadi kipas kencang, anginnya kencang, bukannya ada suara getaran. Kalau suara getaran artinya kipasnya tidak balance ya. Jadi vibrasi, resonansi masuk ke kabin mobil Anda ya. Low dan high, menurut dari testimoni yang sudah pasang adalah tembus hujan. Saya juga tidak bisa meyakinkan 100% tembus atau tidak, karena tergantung dari kaca film mobil Anda, mata Anda sendiri, kaca mobil Anda berjamur atau tidak. Biasanya kalau mobil udah lama ya, jarang untuk dicuci atau jarang perawatan ya, biasanya kacanya berjamur. Nah, kaca berjamur itu yang menyebabkan pada saat hujan tidak kelihatan ya. Karena kenapa? Ada air di permukaan kaca, terus ada mobil dari lawan arah, jadi Anda silau, burem. Wiper Anda juga berpengaruh ya, karet wiper segala macam ya. Sudah nggak, karetnya sudah getas segala macam, nah itu berpengaruh. Tapi kalau mobil Anda baru, kaca filmnya paling cuma 20% ya, penolak panas aja seperti VLT-nya besar, itu mestinya kelihatan ya. Saya sendiri juga pakai di mobil sendiri kelihatan, tapi ya ini tergantung hujannya juga segala macam gitu ya. Oke, akan kita segera kirimkan karena ini pakai Gosen same day ya. H4 ya. Nah, ini satu lagi Cree ya, di order untuk Innova Reborn ya, tipe G ya. Jangan lupa kalau tadi masang ini adalah harus buka dulu ininya ya, harus buka dulu, pasang dulu ininya, klip
kelipan pasang dulu kaki tiganya, kelipin, pasang karet, baru bohlamnya terakhirnya masuk ya. Arahkan jam 11 dan jam 12. Untuk pastinya silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Nah, untuk yang H11. Untuk yang H11 ini untuk Innova Reborn ya, headlamp. Pasangnya bukan ininya dulu dilepas begitu, bukan. Beda bohlam, beda cara pemasangan ya. Kalau untuk Innova Reborn ya, tetap begini, pasangkan. Anda tinggal lihat kaki tiganya ini menurut Anda yang masuk ke mobil yang mana, karena ini posisi kaki tiga ini sudah mempunyai kaki masing-masing ya, kaki masing-masing. Jadi jangan sampai kalau belum masuk jangan dipaksa ya, masukin aja. Jangan lupa nanti outputnya ininya harus vertikal ya, vertikal tegak lurus lah ke bawah. Pemasangan juga tinggal PNP, kalau nggak nyala ya dibalik, begini nggak nyala ya dibalik begini, selesai. 5 menit saja selesai ya. Pemasangan ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu diribetkan segala macam, pokoknya tinggal PNP ya. Ini juga besar bro, 30 watt 2500 lux maksimum ya. Tinggal PNP saja. Nah, keunggulan dari tipe bohlam ini adalah bisa di-adjust ya, disetting kalibrasinya, maunya bagaimana, tegak lurus, agak miring sedikit, agak lurus sedikit, dan bisa tarik maju, tarik mundur ya. Makanya saya udah bilang bohlam bagus itu watt dan luxnya gede. Kedua, stabil ya. Stabilnya dalam arti kalau 30 watt ya 30 watt terus ya. Ngedrop boleh 1-2 watt, selesai 1% kan. Kalau ngedropnya terlalu banyak ya Anda rugi gitu ya. Awalnya 40 watt, pas dinyalain sampai Bogor udah 30 watt. Sampai tol mana, Cawang atau Selipi udah 50%-nya ngedrop ya. Makanya bohlam itu harus stabil. Ketiga, bisa adjustable. Adjustable kenapa tujuannya? Bisa disetting ya. Bisa disetting karena ini settingnya adalah live ya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau ini bisa diputar-putar takut goyang-goyang dong, kena gajrukan, kena jalan rusak. Enggak bakal Pak, karena ini ada karetnya ya. Tenang aja ya. Ini itu keras bro ya. Ini saya pakai tenaga loh, bukan nggak pakai tenaga. Jadi ini keras, jadi Anda nggak perlu khawatir copot atau geol-geol, enggak. Selama Anda memasangnya benar, Anda nggak perlu khawatir copot atau geol-geol ya. Tidak perlu khawatir, pokoknya tinggal pasang saja ya. Tinggal pasang saja ya. Untuk Innova Reborn tipe G. Nanti kemudian hari Bapak bisa order sama saya adalah fog lampnya ya, pakai Automac DC. Terang bro ini. Masih juga testimoninya tembus hujan ya. Nah, ini selanjutnya di order melalui Shopee dan Topet ya. Saya juga mereviewkan Shopee dan Topet, tapi saya lebih rekomendasikan Bapak beli dari Bukalapak. Jadi ini ada 4 set Automac DC. Apa keunggulan Automac DC? Automac DC adalah bohlam yang bisa 2 warna ya, putih dengan kuning. Ini bohlam best seller bro. Best seller, jadi dalam arti laku, dan build quality-nya oke, original ya, bukan barang KW, bukan barang tembakan, bukan barang abal-abal ya. Nah, ini kita akan tes nyala dulu ya. Misalnya kalau ada error atau ada mati, silakan komplain ya. Di sini ada segel garansinya, Bapak simpan bukti transaksinya ya. Putih, kuning ya. Jadi cara matikan nyalakannya adalah dengan nyalakan switch lampu. Jadi kalau saat ini nyalanya putih, kemudian hari mau ganti warna, tinggal matikan switch lampunya, nyalakan lagi, dia akan berubah modenya ya. Jika terjadi ada error, silakan videokan nanti sebagai barang bukti bahwa itu Pak ada error. Nah, itu Anda bisa klaim garansi tukar baru 1 pasang ya. Untuk tipe Automax ini harganya murah, cuma 680.000 ya. Putih kuning ini tipenya H11, H8 sama ya, H9 juga sama. Jadi ini diorder 1 orang ya, orang yang sama order sampai 2 karena punya 2 mobil mungkin ya. Nah, soal chip kuning dan chip putih, ini kan chipnya ada 2, tipenya CSP 19 watt 2900 lux. Devalutnya adalah warna kuning akan di atas jatuhnya, warna putih akan di bawah. Terbalik, warna kuning chipnya akan jatuhnya di bawah, posisi chipnya di kuning di bawah, putih posisi chipnya di atas. Kalau dinyalakan, kuning ini akan
sinarnya lebih jauh dibandingkan putih. Devalute seperti itu. Jadi kuningnya lebih jauh sorotannya dibandingkan warna putih. Devalute seperti itu. Jika Anda ingin dibalik, bisa. Anda tinggal buka ini dibalik ya. Kalau Anda nggak paham, silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Wah, ini mati nih. Mati. Oh, terbalik. Sorry. Kalau Anda masang nggak nyala, terbalik berarti ya. Tinggal dibalik saja. Ya. Jadi kalau Anda masang ke soket mobil begini nggak nyala, coba begini ya. Nah, kalau misalnya kalau mati, tinggal klaim garansi, kita tukar baru satu pasang ya. 6 bulan garansinya, rusak tukar baru ya. Ini bolam bestseller bro, jadi lebih bagus lah, jarang komplain tipe ini. Saya ngomong apa adanya ya. Jadi ini diorder untuk mobilnya Grand Max kalau nggak salah ya. Jadi ini satu orang, dan ini adalah satu orang juga untuk Mobilio RS 2000 yang terbaru lah, udah facelift, yang lampunya lampu yang memanjang ya. H4 untuk headlamp ya. Mobilio adalah common positif. Ya, jadi saya jelaskan secara singkat. Lampu ini adalah H4. Jangan lupa kalau mau masang ininya dulu dilepas, bro. Ininya dulu dilepas sebentar. Jangan lupa pakai kain ya, pakai kanebo. Ini dibuka, ini dipegang, ini diputar ya. Ini full adjustable. Banyak yang bertanya, Pak, ini kan harganya mirip-mirip Philips Ultinon Essential G2. Bagus mana dengan Philips? Saya lebih megang ini. Kenapa? Karena secara spek dia lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bisa putih dengan kuning. Anda lebih enak bisa putih dengan kuning. Kenapa? Anda udah pasti kalau musim hujan, kabut, ubah aja warna kuning gitu ya. Udah pasti lebih menang. Satu poin itu dari Philips udah pasti lebih menang. Kedua, dia adjustable. Adjustable itu dalam arti full adjustable, bisa diputar maju mundur. Nah, ini bolamnya bisa dilepas. Anda bisa putar mau ke arah mana, mau agak maju, agak mundur bisa. Anda tinggal setting sendiri. Philips tidak bisa fix focus ya. Philips Fix Focus ini full adjustable. Philips Ultinon Essential G2 dari distributornya tidak ada garansinya, bro. Yang ada garansinya biasanya hanya toko yang memberikan garansi personal, terserah. Tapi kalau kita menjual Philips tidak bisa ada garansinya. Nah, ini sedangkan ini ada garansi resmi distributor 6 bulan. Jadi kalau rusak, saya juga ganti ke distributor. Distributor pun tukar yang baru ke kita. Jadi aman ya. Jadi udah menang beberapa poin dari Philips. Tapi memang Philips ada mereknya ya, merek besar, dia tidak perlu garansi. Ada yang komen seperti itu ya, terserah, kembali lagi ke Anda. Anda mau beli Philips ya silakan, Anda mau beli Automax ya silakan. Saya tidak pernah memaksa, cuma saya mereview, ngomong apa adanya. Kalau saya bilang bagus ya bagus, saya bilang jelek ya jelek, itu aja. Ya, Philips bagus, cuman ya itu garansinya tidak ada. Dia cuma warna putih, fix focus ya. Jadi kalau dijabarkan poin-poin itu menang ini, itu ya, karena ini full adjustable. Ya, Anda bisa setting bagaimanapun, bisa maju mundur ya. Common ground, common positif bisa, build quality juga bagus. Ya. Harga mirip. Ya, 19 watt 19 watt 1900 lux. Sama Philips pun segitu, tapi di kardusnya tertulis 21 ya. Itu adalah fake ya, bohong. Ya. Jadi ini PNP juga pemasangannya, nggak ada yang perlu dirubah-rubah, tinggal colok saja ya. Jadi kalau Anda yang mau memilih Philips ya silakan, nggak ada masalah. Tapi kan kita sudah menjelaskan apa keuntungan ini dibandingkan tipe Philips ya. Nah, ini fog lampnya diorder Automax DC juga, tipenya H8 ya. Kita akan teskan dulu sebelum dikirim. Jadi barang yang dikirim adalah benar-benar barang yang bagus dan barang baru ya, bukan barang bekas ya. Chip kuning akan di bawah, chip putih akan di atas seperti biasa. Jadi sorotan kuning akan lebih jauh dibandingkan sorotan putihnya ya. Devalute seperti itu ya. Ada garansi 6 bulan bro, rusak tukar baru, segel jangan dirusak. Nanti kita simpan bukti transaksinya, nanti mulai dari sana ya garansinya. Oke, terima kasih yang sudah order. Oh ya, ada satu lagi, orang mau order
mau transfer langsung tapi saya diminta KTP, jadi saya tolak ya. Jadi kalau buat Anda yang mau transfer langsung ke rekening BCA saya tanpa perlu saya memberikan KTP saya ya. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan namanya KTP saya. Kalau Anda ragu lebih baik jangan order. Anda kalau masih mau order silakan melalui marketplace, Bukalapak, Shopee, Tokopedia ya. Kalau saya diminta nomor rekening saya kasih, Anda mau transfer BCA akan saya kirimkan barangnya ya saat itu juga, jadi saya nggak perlu berlama-lama. Tapi kalau saya diminta KTP atau saya diminta suruh foto KTP saya dengan muka saya atau bagaimana, saya tidak bisa ya, mohon maaf. Bukannya saya sombong, saya takut untuk dipakai ya tindak kejahatan atau Anda pinjam online ya, mohon maaf. Terima kasih sudah order, yang belum order saya tunggu ordernya. Selamat Hari Natal, semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya. Ini lanjutan lagi orderannya, kita akan review satu persatu ya. Ini adalah tipe H1 mic flash ya, dari Pro 7, harganya murah, cuma 1.180.000 ya. Dia bisa 3 warna ya. Untuk pemberitahuan, stok yang P73CF mic flash atau yang Mark II ya, yang berwarna gitu sudah kosong ya. Barang ini menurut distributor infonya adalah ditahan oleh bea cukai ya. Jadi belum bisa keluar, jadi kemungkinan akan available lagi di Januari 2021 ya. Biasanya ya setoran pajak kan mandak. Jadi ya kita juga nggak bisa ngomong terlalu vulgar ya di online ya. Pokoknya intinya ada masalah dengan pajak ya, gitu aja. Jadi intinya kemungkinan ya, tebakan saya adalah karena saya sudah bermain lampu 14 tahun, kita import lah begitu, udah pasti ada kenaikan ya. Jadi untuk Anda yang nanti di Januari mungkin jangan kaget harganya ada kenaikan. Jadi kalau Anda punya duitnya sekarang dan Anda mau beli, belilah sebelum stok baru itu keluar ya. Masih harga stok lama. Kenapa saya ngomong begitu bisa ada kenaikan? Ya setoran pajak sekarang mentok ya, seret. Ya tentu pengusaha semua di inilah ya. Gitulah ya. Saya juga nggak tahu bagaimana prosedurnya ini itu. Pokoknya intinya adalah harga naik bro. Naik itu bukan kita yang mau cari untung lebih gede, tapi ada setoran ke negara ya. Bohwat soal begituan ya. Jadi nggak bisa keluar barangnya, nggak bisa keluar ya, intinya ya negosiasi lah ya. Negosiasi itu di Indonesia butuh money ya. Jadi ini saya nggak mau bahas itu, dan saya juga nggak mau banyak ngomong. Saya nggak berkompeten di bicara soal itu. Saya cuma tukang lampu, jadi kita akan bahas lampunya. Cuma saya maksudnya adalah mau memberitahu bahwa kemungkinan harganya naik gitu, karena dipalakin di situ. Ya tentu kalau distributor nggak mau rugi ya harga naik gitu ya. Tapi kalau distributor masih bisa menanggung harga selisih harganya ya mungkin masih bisa ditahan ya. Saya mah tukang jualan aja, saya mah dapat komisinya mah tetap, nggak mungkin saya dapat komisinya naik ya, karena ini barang dari distributor ya. Oke, ini masih stok lama, jadi Anda nggak perlu khawatir. Tipenya adalah H1 ya. Chip dempet ini diorder juga oleh Pak Peter Nugroho. Terima kasih, kemarin sudah order H4 sebelum Natal untuk Toyota Land Cruiser-nya ya. Ini untuk lampu jauhnya. Jadi Land Cruiser VX Turbo itu kan lampunya kotak. Yang bagian luar itu H4, bagian dalam itu katanya pakai H1. Nah, ini saya recommendedkan yang bisa berwarna ya. Ini memang stok lama, tipenya mic flash, belum yang Mark II, tapi nggak ada masalah kok ya. Ada tetap garansi 1 tahun, nggak usah khawatir ya. Cuman ada mic flash kedip-kedip. Kadang-kadang ada orang katanya nggak suka kedip-kedipnya itu ya. Nah, Pro 7 yang tipe ini adalah dia tipe chipnya chip dempet ya. Tipe chip dempet. Jadi Anda nggak perlu khawatir soal fokusnya pasti bagus karena dia tipe chip dempet. Tapi memang kalau yang mic flash setengah-setengah. Kalau yang Mark II putih lebih diutamakan, kuningnya nebeng gitu ya. Bedanya seperti itu ya. Tapi daripada nggak ada stok lagi, mendingan kalau butuh warna kuningnya ya bisa beli tipe ini ya. Ini putihnya, kuningnya, putih kuningnya. Jadi dia bisa 3 warna dan satu lagi tambahan mode flash. Tapi ya kalau Anda nggak usah ya Anda nggak usah ganti modenya ke flash itu gitu ya. Kuning, putih,
flash ya, seperti itu. Ini wattnya 22 ya. Mata saya seliwer loh, sakit bro ngeliatin begini, jadi hitam apa-apa ngeliat angka nggak kelihatan. Kuning ya 3000K ya, putih kuning flash, putih kuning putih kuning. Jadi cara mau mengubah modenya adalah ya matikan nyalakan switch lampu ya, seperti itu aja. Pemasangan tinggal PNP. Jangan lupa ininya bisa dilepas nih kalau masang ininya dulu bro ya, pakai sarung tangan atau pakai kanebo, pakai kain lah ya, jangan langsung tangan, takut tangan Anda rusak. Jadi ininya bisa dilepas dulu nih. Jadi pasang dulu ininya, knocknya pasangin dulu 2. Hati-hati jangan sampai jatuh ya, jatuh nggak ada nih barangnya nih ya, nggak ada stoknya, jadi jangan sampai jatuh ya. Pasang dulu ininya, udah dipasang ininya, diklipin, baru pasang bolamnya ya. Sebenarnya ini bolam bagus sekali, full adjustable tuh, enak. Tapi kalau untuk di H1 nggak bisa ya. Nah ini dia juga bisa memilih antara kuning dengan putihnya mau di atas atau di bawah. Gampang, ini Anda bisa masang begini, kuningnya di bawah, chip putihnya di atas, atau dibalik, putihnya yang di bawah, kuningnya di atas. Kalau putihnya yang di bawah, kuningnya di atas, sinar putih akan lebih jauh. Tapi kalau dibalik begini, kuningnya di bawah, putih di atas, kuningnya akan lebih jauh. Jadi masing-masing punya kelemahan kelebihan. Menurut Anda mana yang suka, Anda tinggal just do it. Makanya syarat bolam bagus saya selalu bilang, watt dan luxnya gede, kedua stabil, ketiga bisa di-adjust. Jadi bolam yang bagus itu bisa di-adjust. Kalau Anda beli bolam yang tidak bisa di-adjust ya berarti poin itu berkurang. Jadi kalau ada 4 poin menurut saya yang bagus, masing-masing 25 poin. Jadi untuk bolam bagus itu 100. Contohnya Anda beli F3 atau beli DHP tidak bisa di-adjust, dia fix fokus. Berarti kan nilai poin 25-nya kurang. Ya, seperti itu. Jadi makanya banyak yang bertanya, Pak saya mau beli bolam bagus. Nah saya tanya balik, kategori bolam bagusnya menurut Bapak apa? Itu ya. Kalau menurut saya, 1 wattnya gede, luxnya gede. Kedua stabil, stabilnya dalam arti nggak boleh ngedrop 1% boleh lah ya. Ketiga adjustable, keempat serviceable. Nah ini nggak bisa diservis chipnya karena bukan Cree ya. Oke, ini original ya, Pro 7, drivernya Pro 7 ya. Pemasangan tinggal colok, ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru, 1 pasang ya. Putih kuning, putih kuning ya, kedip-kedip ya. Saya ulang nih, kuning, putih kuning, kedip-kedip tadi itu udah tuh. Mata saya seliwer bro, aduh sakit banget bro mata ya. 22-23 watt ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu, klipin, udah klipin baru bolamnya masuk ya. Ingat jangan sampai jatuh ini ya, jatuh hilang mesti dicari ya, saya tidak punya stoknya. Oke, terima kasih Pak Peter sudah order ya, sudah yakin. Bapak sepertinya kolektor mobil lama juga ya, mobil-mobil vintage ya, punya Mercy. Nah Mercy-nya pakai Cree juga Pak, biar mantap ya. Terima kasih Bapak sudah order, kita lanjut ya, kita akan segera kirim. Terima kasih. Oke, selamat pagi ya, lanjut. Ini orderan yang masuk ya, melalui Bukalapak, di order untuk Innova 2015. Tipe LED-nya adalah tipe sorotan atas bawah ya, H4 atas bawah. Ini LED bisa mencapai 3500 lux maksimum dan stabil. Jadi paling rendah sekitar 3200-an sampai 3500 luxnya. H4 tipe sorotan atas bawah. Ini chip untuk bagian atas, ini chip untuk bagian bawah. Jadi masangnya nanti harus begini ya. Ini chip atas, ini chip bawah. Arahkan ke arah jam 11 atau jam 12 ya. Chip ininya arahkan ke arah jam 11 atau jam 12. Jadi seperti ini ya. Pemasangan tinggal PNP, Bapak bisa setel maju mundur putar ya. Ada yang mengeluhkan soal lampu jauhnya terlalu tinggi, lampu dekatnya terlalu rendah, lampu dekatnya mau kurang tinggi, segala macam banyak keluhannya. Sebenarnya bukan keluhan, sebenarnya banyak masukan juga, banyak cara bertanya, cara settingan, bertanya cara ini cara itu.
gini, ini bohlam ya, LED ininya sudah perbandingan tetap. Jadi tidak bisa kita maju atau mundurkan. Kita bisa setting adjustable dari maju mundur ininya aja ya. Jadi ini bisa agak maju, bisa agak mundur tuh ya. Nah, dan untuk Innova karetnya memang harus ada yang sedikit diiris ya. Bagian gerigi-geriginya itu dibuang. Kenapa? Supaya dia bisa lebih masuk lebih jauh ya. Pemasangan tinggal PNP, wattnya memang nggak terlalu besar, makanya ini pabrikan bilang ini chipnya lebih bagus dari XHP 70 karena chipnya itu adalah efisiensinya lebih tinggi ya. Tapi memang juga benar juga wattnya kecil bro, tapi bisa mencapai 3500 lux maksimum. Kebetulan lux meter saya tidak ada di sini. Kenapa? Karena saya lagi bikin project di ruangan gelap, jadi saya pinjem dulu lux meternya gitu ya. Jadi ini LED bisa mencapai 3500 lux, wattnya nggak terlalu besar. Jadi efisiennya tinggi ya. Efisiennya tinggi dan dia tidak ngedrop. Ya. Terang sekali ya. 15 watt doang loh ini, 15 watt ya. 15 watt doang. Tapi ini di setting di 13,7. Kita turunkan sedikit, biasanya mobil kan 13,5 ya. Ya, sekitar 15 watt, 16 watt. Ya. Jadi wattnya makanya nggak terlalu besar tapi efisiensinya lumayan ya. Lebih padat tipe ini ya untuk low beam. Saya ngomong apa adanya, lebih padat. Menurut info dari yang sudah pasang, kalau tipe atas bawah itu lebih padat low beamnya. Ya. Nah, ini lampu jauhnya 2 buah nyala ya, 25 watt ya. 25 watt. Tipe ini enak sekali di kemudian hari, misalnya kalau mau di-upgrade atau ada rusak servis, kita bisa ganti chipnya. Driver bisa ganti, chip bisa ganti, ya seperti itu. Jadi Anda beli tipe ini, Anda tidak rusak, Anda tidak buang, tapi bisa diservis kemudian hari. Anda bisa upgrade, Anda bisa ganti chipnya, Anda bisa ganti drivernya, ya. Jadi beli tipe ini tidak dirusak, tidak dibuang, walaupun sudah di luar garansi, ya. Seperti itu. Pemasangan tinggal PNP ya. Jangan lupa kalau masang ininya dulu nih bro, masang ininya dulu ya, masang ininya dulu, klipin, pasang karetnya ada yang perlu bagian diiris ya, sedikit aja irisnya, yang bagian gerigi-gerigi itu baru pasang bolamnya. Untuk Innova khususnya ya, karena Innova gerigi-geriginya itu tebal banget, nah itu harus dibuang ya. Ini tipe ini keunggulan lain adalah low beam dan high beam menjadi satu. Jadi kalau low beam, chip yang bagian atas yang nyala, kalau high beam, low dan high nyala. Jadi tidak ada blank spotnya mestinya. Beda dengan tipe sorotan samping. Kalau tipe sorotan samping dia bergantian switch, tapi kalau ini enggak. Nah, makanya ini low beamnya tidak mati, high beamnya memang karakternya dia tinggi gitu ya, tinggi untuk nyorotin ke atas, tinggi gitu ya. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya kelebihan lah tiap-tiap bulan ya. Tidak ada yang perfect, tidak ada yang sempurna ya. Seperti itu. Pemasangan tinggal pasang aja, tinggal colok ya. Memang dia ada driver, harus diikat ya. Sama ini juga kita akan juga tes nyala sebelum dikirim ya. Innova adalah common positif ya. 16 watt, 15, 16. Nah, ini high beam. Jadi waktu low beam nyala chip sebelah sini, high beam sebelah sono. Dan yang low beam tidak mati ya. Makanya ini tipe sorotan atas bawah, low sebelah sini, high sebelah situ. Pada saat low beam nyala sebelah sini, pada saat high beam sininya nyala, situnya juga nyala ya. Output ini lebih padat di tengah. Saya ngomong apa adanya, beda seperti sorotan samping ya. Terima kasih sudah order. Silakan WhatsApp saya nanti kalau nggak ngerti pemasangannya. Buat Anda yang mau order tipe ini juga boleh ya. Ini di order untuk Innova 2015. Terima kasih. Oke, selamat sore. Ini orderan yang masuk ya. Terima kasih, saya baru selesai masang untuk Isuzu Panther kapsul ya. Terima kasih Bapak saya kedatangan tamu masang dan dibantuin juga masangnya ya. Harus bongkar aki karena mentok ya, sebelah kiri mentok filter tapi bisa sebelah kanan mentok aki. Nah, ini di order untuk Innova ya di Semarang, Bapak Gunadi kalau nggak salah namanya ya. Kalau nggak salah ya. Soalnya saya nggak pernah ngafalin nama-nama ya. Jadi ini H4 untuk Innova ya.
sudah saya setting, sudah saya kalibrasi, tinggal saya kirim hari ini. Pemasangan ininya dulu, jangan lupa pasang ininya, pasang klipnya, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya, seperti biasa. Jangan lupa untuk Innova juga mentok filter udara ya, yang sebelah kiri, jadi filter udara harus dilepas ya. Yang sebelah kanan agak mentok aki, juga harus digeser dulu akinya ya. Terutama filter udara lah, filter udara Innova gede banget itu, yang mesti dilepas 2 baut, dimundurin ya. Seperti biasa 30 watt ya, high dan low bergantian nyalanya. Ya, low dan high. Jadi bohlam bagus itu menurut kita 1 watt dan luxnya besar. Kedua, stabil, adjustable. Adjustable itu arahkan jam 11, jam 12 ya. LED-nya bonus syarat keempat, bonus bisa diservis ya. Kita akan segera kirimkan hari ini. Terima kasih yang sudah order, yang belum order ditunggu ordernya. Oke, ini saya review secara cepat lagi ya. Ini di order untuk Toyota Fortuner VNT, dia pakai H11 ya. Jangan lupa masang itu harus kaki tiganya pas dulu ya, baru diputar. Kalau belum pas jangan diputar ya. Ini ada kaki tiga, sebentar, ada kaki tiga ya. Kaki tiga itu harus pas, kalau belum pas jangan diputar ya. Jadi kaki tiga masuk ya, kaki tiganya masuk, dia pasti masuk, pasti ngeplak ya. Kalau belum pas tuh dia nggak bakal masuk. Jadi pas masuk, putar ya, kunci ke kanan. Tinggal kita cari nilai vertikalnya dia. Kalau begini salah masangnya. Ini proyektor bener ya begini. Kalau begini salah. Jadi Anda harus tarik mundur sampai dia arahnya vertikal. Vertikal, dorong maju, lihat hasil sinarnya. Kalau sudah oke ya sudah, berarti sudah benar. Yang penting vertikal ininya. Kalau belum vertikal, vertikalkan dulu, Anda nyalakan, Anda lihat hasil outputnya, Anda mau adjust kanan kiri, mau tarik maju mundur bisa ya, seperti itu. Jadi makanya bohlam bagus itu dilihat dari dia punya apa, fungsinya atau fasilitasnya gitu ya. Jadi bukan hanya watt saja yang besar. Wattnya ini levelnya level 30 watt ya. Level 30 watt 2500 lux. Ya, kita sebelum kirim kita akan testing nyala dulu. Ya, terang sekali bro, 30 watt ini ya. Jadi syarat bohlam bagus 1 watt dan luxnya besar. Kedua, stabil, tidak boleh ngedrop. Syarat lanjutannya adjustable itu ya tadi saya bilang bisa disetting gitu ya, maju mundur kiri kanan. Bonus keempat adalah bisa diservis ya. Terima kasih sudah percaya, sudah yakin. Yang belum order saya tunggu ordernya, yang masih PHP, yang masih nunggu gajian, masih nunggu bonus saya tunggu ya. Oke, terima kasih.